Oke, di sini kita akan belajar tentang integral aljabar ya. Jadi integral aljabar modal kalian itu harus tahu dua rumus utama ini ya. Ini adalah kebalikan dari turunan. Ya, integral ini adalah kebalikan dari turunan ya. Jadi kalian kan udah belajar tentang turunan aljabar. Gimana cara membalikan fungsi yang sudah diturunkan ke fungsi semula. Nah, itu menggunakan integral ya. Jadi integral a x pangkat n dx ya. Pangkatnya tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 lalu ditambah c. C ini adalah konstanta ya. Konstanta itu adalah angka. Nah, khusus yang integral 1 per x dx ya. Kalau kita pakai rumus yang di atas itu jadinya a per min 1 tambah 1 ya. Ini a per 0 itu tak hingga ya. Jadi kita nggak boleh pakai rumus yang atas untuk 1 per x. Tapi kalau 1 per x kuadrat bisa, karena itu pangkat min 2 tambah 1 masih ada nilainya, minus 1 gitu ya. Khusus yang 1 per x saja ya, menjadi ln x. Ya, ini harus mutlak karena dalam ln itu nggak boleh negatif ya. Ln x ini sama dengan e log x ya. Kalian tahu logaritma ya, dimana e itu adalah 2,71 sekian ya, itu adalah angka E itu. Oke, bilangan Euler tambah dengan C juga ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan latihan soalnya dan pembahasan ya. Kalau ada integral 5x kuadrat kurang 2x tambah 7 per 2 dx ya. Nah, ini kita harus satu-satu nih integralnya. Kalau udah kepisah dengan tanda tambah atau kurang itu bisa langsung integral sendiri-sendiri. Jadi 5x kuadrat ini kita langsung pakai pola yang di atas ya. X pangkat n adalah a dibagi n tambah 1. Jadi ini adalah integral 5x kuadrat ya. Dx itu bisa diintegral sendiri. Lalu dikurang 2x dx ya. Ditambah dengan integral 7 per 2 dx. Ya, ini sifat dari integral. Mirip sama turunan ya. Kalau tambah sama kurang bisa langsung diturunin sendiri-sendiri. Oke, pakai sifat yang tadi. Jadi 5 per 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 ya. Tambah C-nya nanti digabung di belakang aja ya. Ini konstanta itu nggak masalah ya. Ini X aja berarti X pangkat 1 ya. 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Ditambah, kalau 7 per 2 tanpa ada X, itu ada sebenarnya X yang X pangkat 0 ya. Kalau X pangkat 0 berarti dia menjadi 0 tambah 1. Ya, ininya 0 tambah 1. Nah, konstantanya saya gabung aja di belakang jadi 1 ya. Hasilnya adalah 5 per 3 X pangkat 3 dikurang dengan X kuadrat ya. Ditambah dengan 7 per 2X tambah C. Ya, kalau nggak percaya kalian coba turunkan saja persamaan ini ya. Kalau kita turunkan, hasilnya harus sama dengan yang soal ya. 5 per 3 X pangkat 3 diturunkan adalah 5X kuadrat gitu kan. Dikurang 2X ditambah 7 per 2 ya. Tanpa C itu diturunin 0. Oke. Jadi ini memang hasilnya harus ada plus C. Ya, karena angka diturunin itu hilang. Nah, sesuatu yang nggak tahu berapa ya, di integral itu nggak bisa tahu berapa juga ya. Misalkan kalian punya fungsi 2x min 5 diturunkan dy per dx kan ya, hasilnya adalah 2. Kalau saya punya y sama dengan 2x min 7, dy per dx nya berapa? Sama-sama 2 kan ya. Nah, 2 kalau diintegral itu dapatnya cuma 2x ya. 2 diintegral 2x. Gimana cara tahu min 5 sama min 7? Ya nanti kita akan bahas setelah ini ya. Itu butuh kondisi atau data tambahan untuk mencari C. Nah, berikutnya kalau ada integral dari 2x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, dia ada kuadrat di luar. Ini kalian harus jabarkan ya. Ingat sifat aljabar a min b kuadrat adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat gitu ya. Jadi di sini adalah integral ya, masih dalam integral, belum kita integralin. 4x pangkat 4 ya dikurang 8x kuadrat tambah 4x ya. Nah, ini kita tinggal integrasi sendiri ya. Jadi 4 per 5 x pangkat 5 dikurang 8 per 3 x pangkat 3 ya. Angka itu tinggal ditambahin x. Oke. Angka ini tinggal ditambahin dengan x ya. Kalian bisa latihan sendiri mengikuti pola yang pertama ya, belum ada pola yang kedua. Nah, berikutnya
ada integral dari akar pangkat 3 dari x kuadrat minus 2 ya di kuadrat. Ini juga harus dijabarkan ya melalui pola yang tadi. A min b kuadrat adalah A kuadrat min 2AB tambah dengan B kuadrat ya. Jadi X pangkat 2 di kuadrat jadi X pangkat 4 per 3 gitu ya. Saya bikin jadi ini 2 per 3 ya. Akar X pangkat M dari akar pangkat N adalah X pangkat M per N. Nah kalau di kuadrat berarti kan dikali 2 ya pangkatnya. Oke, min 4 X pangkat 2 per 3 ditambah 4 Dx ya. Nah ini kita integral sendiri-sendiri. Nggak apa-apa dalam pecahan ya. 4 per 3 ditambah 1 X pangkat 4 per 3 tambah 1 juga. Nah ini juga 2 per 3 tambah 1. X nya juga 2 per 3 tambah 1 ya. 4X plus C. Nah di sini hasilnya adalah 4 per 3 tambah 1 yaitu 7 per 3 dibalik ya. 3 per 7. Lalu 4 dibagi dengan ini berapa? 5 per 3 ya. Berarti dikali 3 per 5 ya. Jadi 12 per 5 X pangkat 5 per 3 ya. Ditambah dengan 4X. Oke. Tambah 4X tambah C ya. Nah ini jawabannya. Jangan sampai salah ya ngitung pembagian pecahan. Ini juga pembagian pecahan ya. Oke. Penjabaran itu wajib ya. Nggak bisa langsung diintegral dari fungsi yang seperti ini. Berikutnya, nah ini udah kepisah sama tanda kurang sama tambah, bisa langsung diintegral, tapi saya sederhanakan dulu ya. Oke, ini yang bermasalah X-nya aja, jadi akar pangkat 3 dari 3 ini nggak usah diapa-apain ya. X-nya aja ya, jadi pangkat 1 per 3 gitu kan ya. Berikutnya, X-nya udah pangkat 1, ini udah aman ya, akar pangkat 3 dari 5 ini mah konstanta, nggak usah diapa-apain. Nah, ini kalau ada pecahan di dalam akar ya, itu artinya X pangkat min setengah ya. X pangkat min setengah ditambah 7 per 4 Dx gitu ya. Nah ini baru kali integral ya, hasilnya akar pangkat 3 dari 3 mah didiamin aja, sepertiga tambah 1 kan ya, X pangkat sepertiga tambah 1 dikurang akar pangkat 3 dari 5 ya, ini X pangkat 1 berarti ya, dibagi dengan 2, X pangkat 2 ya, dikurang dengan min setengah, itu adalah min setengah tambah 1 ya, bagian bawahnya ditambah 1 juga, lalu 7 per 4 tinggal ditambah X gitu ya, plus C. Oke, nah ini tinggal sederhanain, 1 plus sepertiga itu 4 per 3, jadi 3 per 4 akar pangkat 3 dari 3 ya, X pangkat 4 per 3, oke. Dikurang akar pangkat 3 dari 5 per 2, ini nggak usah diapa-apain ya, X pangkat 2. Sebelahnya itu ini kan setengah ya, berarti jadi 2 akar 3 X pangkat setengah ya, ditambah dengan 7 per 4 X ya, ditambah dengan C. Oke. Nah ini sampai sini ya, jawabannya gini aja ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Berikutnya ya, nomor 5. Nah ini kalau ada pembagian, kalian harus sederhanakan, nggak bisa langsung diintegral nih dari pembagian ya. Caranya gimana ya, ini mau nggak mau dipisah pecahannya ya, itu udah harus ngerti. Jadi kalau kalian punya X minus Y dibagi dengan Z ya, itu bisa dipisah menjadi X per Z dikurang Y per Z ya. Contohnya 8 dikurang 6 per 2. Kalau langsung ya 2 per 2 ya, 1. Nah kalau dipisah, itu kan menjadi 8 per 2 dikurang 6 per 2 ya. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Ini harus tahu konsep pecahan ya. Ini konsep pecahan. Jadi ini saya langsung bagi masing-masing aja ya, 5 pangkat 5x pangkat 6 dibagi x kuadrat ya, jadi 5x pangkat 4. Sebelahnya x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 jadinya x pangkat 1 gitu ya. 4x dibagi x kuadrat itu menjadi x pangkat min 1 ya. Lalu 2 dibagi ini berarti 2x pangkat min 2 gitu ya. Dx. Oke, sampai sini jelas? 5x pangkat 4 diintegral ya, menjadi 5 per 5 x pangkat 5 gitu kan, dikurang 7 per 2 x pangkat 2 ya,
dikurang. Nah, ingat ya, pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 tadi jadi apa? Ln ya. Jadi ln X gitu ya. Pangkat min 2 ini nggak masalah ya. Jadi ya 2 per min 2 tambah 1. X-nya juga pangkat min 2 tambah 1 lalu plus C ya. Jadi hasilnya adalah X pangkat 5 dikurang 7 per 2 X kuadrat ya. Dikurang 4 ln X ya. Dikurang 2 ya, ini X pangkat min 1 itu artinya seper X sebenarnya ya. Tambah C ya. Oke, jelas ya. Ini bentuk-bentuk soal ya untuk integral jabar yang di awal-awal kurang lebih seperti ini. Dimengerti satu persatu ya. Kita akan lanjut di bagian berikutnya.